Apa suka dukanya Mas belasan tahun bergelut di kejahatan, penanggulangan kejahatan narkoba ini? Kalau di beberapa negara kan banyak pejabat juga terlibat. Tidak saya sebagai pengedar, tapi juga sebagai pemakai. Apakah di kita ada? Dulu kan penampilan yang lusuh, mata cekung, wah top lah, seniman nih. Top dengan rambut panjang gitu ya. Bukan ya. Ngomong-ngomong, ini rambutnya sengaja untuk nyamar. Itu banyak alasannya. Nyamar, masuk dalam lingkungan mereka. Mas Arman nggak pakai, saya nggak percaya. Nah, kalau sekarang sih sudah nggak lagi ke saya masuk dia ke dalam dulu. Ya. Ada nggak yang ditugasin tiba-tiba ketulusan? Are you ready? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsud Channel. Ngobras sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Nah, ada pendapat yang menyampaikan bahwa kalau kita sudah terkena narkoba, itu tidak akan sembuh. Apa suka dukanya Mas puluhan tahun ya, belasan tahun bergelut di kejahatan, penanggulangan kejahatan narkoba ini? Kadang-kadang kita juga, ya pada umumnya kan orang tua, sekeluarga kita ngelihat anak remaja ini pasti mereka kan sayang. Kadang-kadang begitu kita temukan, kita tangkap, mereka akan datang memeluk, jangan bawa anak saya Pak, jangan bawa adik saya Pak, biar saya yang nangani. Kadang-kadang setelah kita cek, ada yang sudah kena AIDS, HIV AIDS. Nah, kalau mereka ini berhadapan dengan hukum, dengan kondisi seperti itu, apa yang akan terjadi? Nah, kemudian yang lain lagi, kalau si suami atau si istri, salah satu atau dua-duanya menggunakan, yang paling cepat dan sering terjadi itu adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dalam beberapa kasus, termasuk petugas yang pernah saya tangani, saya pernah mendapat laporan terjadi suatu kejahatan yang menurut saya luar biasa. Temannya dibakar hidup-hidup. Gara-gara? Itu tadinya kita belum tahu. Begitu saya lihat, ini kok sadis orang ini. Kalau menurut teman dibakar hidup-hidup? Iya. Menurut saya dulu dia ketika masuk menjadi petugas yang saya bilang tadi, yang statusnya sekarang, dia akan dites psikologi kesehatan. Tingkat emosi kan. Ini kenapa bisa terjadi ini? Maka saya langsung menduga, ya mungkin karena saya lama di situ, ini pasti ada narkoba. Saya suruh cek urinnya, sebelum ditanya apa mencek urinnya positif. Kemudian saya cek, ternyata betul permasalahan narkoba. Akhirnya dia itu tadi membunuh temannya, dibakar. Jadi kalau dilihat dari sadistisnya ini, tidak akan dilakukan oleh manusia yang normal. Berarti ada sesuatu yang membuat dia dari normal tidak normal. Kehilangan akal sehat. Narkoba tadi. Nah, itu yang terjadi. Kalau di beberapa negara kan banyak pejabat juga terlibat. Tidak saya sebagai pengedar, tapi juga sebagai pemakai. Apakah di kita ada? Indikasinya ada nggak? Kalau sekarang ini saya lihat memang sudah ada banyak penurunan. Nah, kembali pejabat nih di semua tingkatan, baik di level nasional maupun daerah. Tapi kebanyakan kan kemarin juga banyak juga kepala pemerintah bupati, wali kota, wakil-wakil, anggota DPRD ketangkep gara-gara narkoba. Iya, ada. Kalau di tingkat nasional sih saya belum dengar, tapi di tingkat di daerah itu banyak tertangkap narkoba. Banyak. Masih banyak juga di daerah itu. Sekarang ini terjadi penurunan. Kalau waktu-waktu yang lalu memang banyak. Namun biasanya kita selalu mengingatkan supaya mereka yang sudah terpapar narkoba itu, kalau kita tahu mereka ini sekedar pemakai, hanya kita ingatkan. Karena kembali lagi, sebenarnya untuk penangkapan, pemberantasan, penegakan hukum, penahanan, penghukuman, penjara itu bukan solusi. Nah, oleh karena itu kita selalu memberikan penyadaran yang paling penting sebenarnya. Kecuali dia pengedar. Tapi kadang-kadang ini memang sudah bandel ini. Seperti yang kita kita lihat sering ini. Kan mereka sudah sering sekali kita beritahu jangan. Tapi itulah jahatnya narkoba tadi. Mereka sudah tahu bahwa itu salah. Karena mereka tidak bisa lepas. Mungkin salah satu tertentu dia tidak. Begitu ketemu lagi temannya, pakai lagi. Itu salah satu pengaruh yang paling besar. Teman. Ya.
Yang paling banyak Lingkungan, ya? mempengaruhi itu lingkungan. Lingkungan, teman sepermainan, dan teman sebaya. Itu yang paling banyak mempengaruhi dan membuat orang menjadi pengguna narkoba, keterpengaruhan. Ya, itu paling banyak. Memang kita masih menghadapi banyak dilema untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba. Ini sama nih dengan COVID-19, memutus mata rantai agak susah nih. Karena apa? Karena memang begitu kena itu kita akan bisa lepas. Dan biasanya orang udah kena ini mengajak kawannya untuk membagi kebahagiaan, happy bersama. Nah, ini terus melebar kan begitu ya. Ya, betul. Nah, modusnya biasanya dikasih dulu gratis, sekali, 2 kali. Nah, baru nanti dikurangin, kemudian dia akan memburu untuk membeli kan begitu. Ya, mencari sendiri, beli sendiri. Dan barangkali Mas melihatnya gimana? Melihat seorang artis yang baru saja tertangkap lagi untuk kedua atau 3 kalinya bahkan, ya, dia punya keluarga, punya anak. Apa yang Mas rasakan? Ya, itu yang saya sayangkan. Kembali lagi bahwa mereka membangun karir itu kan bukan hanya keringat, tapi mungkin dengan darah, air mata. Dan mungkin bukan sekali 2 kali udah ketangkap, isap, tenar, ketangkap lagi. Tangkap lagi. Kembali lagi di samping memang mereka ini sudah diingatkan juga, mungkin tidak mau peduli dengan alasan-alasan yang tadi itu. Kemudian yang kedua, memang efek dari narkoba itu sangat sulit. Kita tadi sampaikan bahwa untuk lepas dari jerat narkoba itu, kalau sudah kena, itu boleh kalau orang dulu bilang kan, ini adalah one way ticket. Ya, jadi begitu lu jalan nggak bisa balik lagi. Nah, kemudian di situ memang enak. Memakai narkoba itu enak katanya begitu ya. Fly. Ya, sehingga dia tidak rela, tidak siap untuk meninggalkan kenyamanan ini. Nah, jadi selalu dia mencari alasan. Tadi itu alasannya kemudian untuk pelangsing. Kan begitu. Kan banyak itu jamu kita, jamu tradisional itu banyak. Biasanya bukan pelangsing, langsung badan kurus ya. Kemudian dia bilang lagi depresi. Lah kan ada dokter. Kita tinggal ada psikolog ya. Psikolog. Pak, saya susah tidur, pasti dikasih. Ya, dengan kadar tertentu obat tidur. Dengan kadar tertentu dikontrol dan tidak membahayakan. Dan bukan narkoba, obat tidur. Iya, tapi ini memang dia tahu itu permasalahan salah satunya. Mereka tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kalau zaman dulu kan kayaknya kalau nggak narkoba tuh nggak seniman banget ya kan gitu. Apa masih banyak seniman masih pakai narkoba? Sekarang saya sih belum lihat kasusnya lagi, menurun nggak ya? Sekarang saya kira tetap ada. Berarti pergeseran lah. Ya, terjadi pergeseran nilai. Nilai. Dulu kan penampilan yang lusuh, mata cekung, wah top lah. Seniman nih. Top dengan rambut panjang gitu. Bukan ya. Ngomong-ngomong, ini rambutnya sengaja untuk nyamar. Itu banyak alasannya. Nanti lain kali saya jelaskan. Yang paling penting apa? Kenapa rambut kok panjang? Banyak orang nggak percaya Mas Arman ini jenderal loh. Salah satu memang itu, tapi banyak memang dunianya adalah dunia penyamaran, intelijen ya. Ya, sebenarnya bukan sekarang. Dulu tapi kan menyamar juga percuma, orang mukanya udah terkenal gimana? Ya, kalau dulu, itu yang saya bilang tadi dulu. Ketika saya bertugas di kejahatan kekerasan di Polda Metro dan di unit bunuh culik, waktu itu bukan kita memang di lapangan terus hampir tidak pernah ke kantor, juga sudah pernah begini. Nah, kemudian di narkotika itu memang para pejabatnya nggak boleh duduk di kantor, seharusnya begitu. Kalau dia duduk di kantor, ya dia tidak akan ngerti apa-apa, yang ada dibohongi. Kenapa? Karena semua kejahatan narkotika itu sifatnya clandestine, di bawah tanah. Jadi kalau dia melakukan, hanya dia dan di atas yang tahu. Terus, nah, kalau kita duduk di kantor, terus gimana dong? Nyamar, masuk dalam lingkungan mereka. Mas Arman nggak pakai, saya nggak percaya. Nah, kalau sekarang sih sudah nggak lagi ke saya masuk dia ke dalam dulu ya. Itu pun tapi kita punya batasan-batasan tertentu ya. Dan itu memang kita masuk ke dunia mereka dulu ya. Baru bisa kita ungkap sampai akar-akar. Kita lakukan, tapi itu dengan aturan yang sangat strict. Ya, kalau kita nonton di film-film kan begitu tuh. Sampai dia ikut terlibat dalam sekali deh.
Kalau dulu anggota yang saya tugaskan begitu, itu saya kontrol sendiri, itu yang saya bilang tadi. Tidak boleh diberikan kepada yang lain, harus kita kontrol sendiri. Dan betul-betul orang ini kita percaya dan siap secara mental. Kemudian juga tidak boleh terlalu lama. Terus ada nggak yang ditugasin tiba-tiba keterusan? Ada juga. Banyak. Banyak. Nah, itu yang jadi duit risiko jadi kita. Banyak kan. Ya. Kehidupan, ya tau lah kalau narkoba pasti nggak jauh dari lingkungan wanita, kesenangan lah. Lingkungan gemerlapan. Gemerlapan. Lewat tuh, keterusan. Banyak. Terus hukumannya apa? Dipecat? Kalau dia pemakai begitu, tetap kita punya tanggung jawab untuk menyembuhkan dia. Kita kirim ke rehabilitasi. Untuk sementara kita tidak lagi tugaskan dia di bidang narkotika atau sebagai penyidik tidak bisa. Nah, karena sudah tidak objektif lagi ya. Ya, dan itu akan malah membahayakan kita. Dan sebenarnya cerita-cerita zaman dulu ya banyak sekali yang begini-begini. Nah, tapi sekarang ya relatif sudah bisa kita kendalikan lah. Nah, itu salah satu. Peralatan yang lebih canggih hari ini kan nggak banyak juga yang tidak perlu harus terlibat dalam seperti dulu ya. Dengan alat sadap yang canggih, alat pelacak. Makanya menurut saya salah satu juga yang perlu harus diperhatikan, mereka yang bertugas di bidang narkotika itu tidak boleh orang-orang baru yang belum pernah punya pengalaman, yang belum pernah latar belakangnya bertugas di narkotika. Makanya undang-undang kita juga mempersyaratkan itu sebenarnya. Untuk menjadi pejabat di sana minimal harus pernah bertugas 2 tahun di dalam bidang pemberantasan itu, sehingga dia paham betul. Ya, sehingga dia paham. Kalau dalam penugasan penyamaran seperti yang Mas Arman Depari alami atau anak buah alami teman-teman, ada jaminan nggak sosial dari negara, dari kepolisian dalam hal ini ya? Ada nggak jaminan ke keluarga gitu? Kan saya juga banyak dengar cerita, tidak sedikit yang bertugas ini cerai kemudian dengan istrinya. Ya. Nggak kuat dengan nggak pernah pulang karena memang dituntut tugas untuk berbaur dengan mereka. Itu ada sejauh mana jaminan negara? Nggak ada. Tidak ada. Kita tetap hanya mengikuti aturan umum yang berlaku. Apakah itu di kepolisian atau di bea cukai, karena kita kalau di BNN juga bukan hanya kepolisian. Harusnya lebih besar ya, termasuk asuransi misalnya, jaminan sosial segala macam dan lain-lainnya ya. Setahu saya memang di negara-negara tertentu, terutama di Amerika, memang untuk polisi-polisi yang bertugas di bagian narkotika bagian bawah tanah ini berbeda haknya dengan polisi-polisi biasa. Termasuk salah satu itu sebenarnya yang kita inginkan dulu, ketika mereka menemukan aset dan keuangan dari tersangka, ada pembagian, ada dividen buat mereka. Ini sampai sekarang belum ada. Di kita belum ada tuh. Belum ada. Yang ada itu memang akan dikembalikan dari kepada promosi. Iya. Tapi untuk program, bukan untuk yang bersangkutan. Untuk program. Ya. Jadi uang hasil penyitaan ini masuk untuk program. Iya. Bukan yang kita harapkan itu untuk prestasi. Iya, prestasi yang bersangkutan harus karena saya melihat kan kerugian immaterial lebih banyak, terutama dalam kalau yang bagi yang sudah berkeluarga. Ya. Karena taruhannya kan masa depan keluarga yang bersangkutan. Betul. Oke guys, waduh kita lama ngomong gini kita makin hanyut dalam suasana duka. Tapi yang pasti pesan kami berdua, Mas Arman dan saya, jangan sekali-sekali sentuh narkoba, haram. Sayangi hidup Anda, sayangi masa depan Anda, karena kita akan memasuki Indonesia Emas 2045. Kalianlah nanti yang akan memimpin bangsa ini. Kalau hari ini saya, Mas Arman, menjadi orang penting, tapi nanti Anda yang akan menjadi orang-orang penting. Camkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih, Arman. Luar biasa. Terasa ya. Guys, tadi kita sudah ngobrol asik sampai ngompol, ngobrol sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Tadi politik kenarkobaan. Jangan pakai narkoba. Narkoba bukan mainan kita. Masa depanmu dan prestasimu bukan dibangun dari narkoba. Itu justru akan menghancurkan kamu. Oke, jangan ingat itu. Waspada. Thank you, Bro and sis, jangan lupa subscribe, like,
comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.